Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel Pasca Konflik. Hari ini, meskipun tanggal 17 Agustus sudah lewat, ya kan? Tapi semangat nasionalisme kita, semangat kemerdekaan kita terus ada selama Agustus. Kok salah Agustus ya? Selamanya Sebenarnya. Tapi karena ini masih Agustus, maka kami akan mengulas sebuah film tentang perjuangan kemerdekaan, salah satu pahlawan kita ya. Ini mungkin belum banyak filmnya yang tahu. Apa itu judulnya? November 1828. Ya, Diponegoro. Ini dia ulasannya. Dikisahkan bahwa pada September 1828 markas Diponegoro di Sambiroto diketahui keberadaannya oleh Belanda. Saat itu juga Belanda menyerang, namun Senopati Sentot Prawirodirjo berhasil memukul pergi pasukan Belanda. Dan Pangeran Diponegoro berhasil lolos pada 5 September 1828. Saat itu diketahui bahwa Kromoludiro yang diperankan oleh Maruli Sitompul yang memberitahu bahwa Belanda akan menyerang markas Pangeran Diponegoro. Demang yang dikenal tamak dan licik memberitahu keberadaan kepada Kapten Pandebos. Maka mereka mengejar Kromoludiro dan menangkapnya. Tak hanya Kromoludiro, keluarganya pun ikut ditahan di rumah mereka. Di rumah Kromoludiro akhirnya Kapten Pandebos dan pasukan bermarkas. Diketahui Demang Cayeng Wirono yang diperankan oleh Rahmat Hidayat memiliki seorang anak laki-laki bernama Bondan. Ia ingin bermaksud menjodohkan anaknya Bondan dengan Laras, anak dari Kromoludiro yang diperankan oleh Yeni Rahman. Bondan yang dianggap tak memiliki pendirian tentu saja ditolak lamarannya oleh Kromoludiro. Saat itulah Demang begitu dendam pada keluarga Kromoludiro. Saat Kapten Pandebos dan pasukannya akan keluar dari markas, mereka menemukan surat yang ditancapkan ke dinding. Surat itu berisi peringatan dari Pangeran Diponegoro bahwa Belanda tak lama lagi akan meninggalkan Hindia Belanda. Mendengar itu, De Bos berang dan memutuskan untuk menyiksa Kromoludiro agar memberitahu di mana Diponegoro bersembunyi. Suatu saat, Bondan, anak dari Demang, melayani para pasukan Belanda dengan memberi jamuan makan. Saat itu, secara diam-diam, Jaduk yang merupakan salah satu anak buah dari Pangeran Diponegoro meracuni makanan tersebut. Hal itu disadari saat beberapa anak buah dari De Bos rubuh. Bondan pun terus dikejar dan tertembak dalam pengejaran tersebut. Bahkan Pak Sejan, pemilik padepokan tempat anak buah Pangeran Diponegoro, Pono, Jarot, dan Tulus menimba ilmu ikut tertembak saat akan mencegah kejadian tersebut. Jadilah Demang juga turut ditahan oleh pasukan Belanda. Penyiksaan terhadap Kromoludiro terus berlangsung, tapi ia tak begitu saja membuka mulutnya. Hingga akhirnya Van de Bors ingin membawa-bawa keluarganya sebagai ancaman agar Kromoludiro mau membuka mulutnya. Saat itu juga
Letnan Van Aken yang diperankan oleh El Manik mencoba memberi penawaran. Letnan Van Aken sendiri dikenal sebagai seorang yang berwibawa dan bijaksana. Meski merupakan anak dari Van der Borst, tapi jiwa nasionalisme yang ditanamkan oleh orang tuanya membuatnya tak semena-mena. Hingga satu waktu, Van Aken mencoba menghentikan penyiksaan yang dialami Kromoludilo dengan cara mengatakan bahwa dialah yang sebenarnya memberi informasi kepada Sentot Prawirodirjo bahwa Belanda akan menyerang. Saat itu Van der Borst merasa dikhianati. Namun Van der Borst sendiri terus mengorek informasi melalui Van Aken agar Van Aken mau membuka mulutnya agar memberitahu di mana keberadaan Diponegoro. Saat itu juga Kromoludiro terus mengoceh agar Van Aken tidak membocorkan rahasianya. Maka saat itu juga Van der Borst menembak Kromoludiro tepat di dadanya. Kromoludiro pun lumpuh. Saat itu juga Van Aken dikurung oleh Van der Borst sebagai pengkhianat. Perang pun pecah. Perang terjadi antara pasukan Belanda melawan pahlawan-pahlawan gerilya, yaitu masyarakat desa. Der Borst yang berang akhirnya menembak mati Van Aken. Pertarungan terjadi cukup sengit. Hingga akhirnya pasukan Belanda dipukul mundur oleh pasukan Diponegoro yang dipimpin oleh Senopati Sentot Prawirodirjo. Oke, itu dia tadi ulasannya dari film November 1828. Oke, langsung aja kita cerita pengalaman nontonnya. Dari Ion lah, Ion. Silakan Ion. Bagaimana setelah nonton film itu? Kan semalam nggak datang kok kan. Jadi kemarin. Jadi ini harusnya lebih seger ya, baru sembuh sakit ceritanya ya kan. Oke. Setelah nonton film November 1828 atau Diponegoro ini mungkin memunculkan kembali semangat nasionalisme dari dalam diri saya gitu kan, selaku memang berjiwa muda dan juga harus mengobarkan semangat kemerdekaan dan juga jiwa kepahlawanan itu gitu. Jadi kayak orang bener dia ngomongnya kan. Ya, soalnya baru siap sembuh kan, jadi jiwanya itu lebih semangat Baru lagi. siap sembuh berarti nggak membara. sembuh lah, baru siap sakit jadi. Oh ya, baru siap sakit gitu maksudnya ya. So, salah-salah. Aku juga enggak tadi. Saya salah selalu gitu. Iya. Jiwa Kepahlawanan diulang lagi jiwa nasionalisme itu terpancar dari baju saya yang berwarna merah ini. Karena merah, Iya, jadi dia harus semangat membara gitu. berani, Iya. berani Yon, Mereka ya. berani, Yon. Dia juga memiliki semangat yang berkobar-kobar. Oke, Minum Yon, udah. lanjut. Oke, next. Ya kalau siapa dari aku ya? Boleh. Dari aku sebenarnya aku ngerasa kalau film ini kenapa masih bertanya-tanya kok 1979 diproduksi. 1979. Tapi filmnya keren, Bagus, keren, serius, keren. Dan sebenarnya ini apa sih niat gitu, total. Sutradaranya Teguh Karya kan. Jadi Nggak memang ragu lah ya. nggak ragu lagi lah sebenarnya kan. Dan itu aktor-aktor yang luar biasa loh sebenarnya. Banyak nggak nyangka ya? Nggak nyangka, Slamet Raharjo, aku nggak tahu kalau itu Slamet Raharjo sampai akhirnya ada nama-namanya List-list. gitu. Di awal. Di awal kan, makanya itu Slamet Raharjo gitu. Dan siapa itu Almanik, itu Yeni Rahman. Yeni Rahman Sempat gitu. nggak tahu kan itu Yeni Sempet Rahman nggak tahu kan? Yeni Rahman sebenarnya apakah ini si Nungki Kusuma Astuti atau siapa gitu kan. Ternyata itu Yeni Rahman. Jadi aktornya kawakan banget sebenarnya kan. Yang udah pasti itu yang top semua yang dipilih Teguh Karya. Kalau saya iya, waktu dibilang film Diponegoro pertama, ada film ya gitu. Kita selama ini nggak tahu bahwa saya ada film tentang pahlawan yang kayak gitu kan, kecuali kayak G30 SPKI yang lama-lama gitu kan. Kalau yang belakangan kan kayak gitu Sukogi, terus Di balik 98. itu kan cuma ini ya kan, apa namanya, Merah Putih, Merah itu Putih, kan yang kayak betul. gitu kan. Nggak tahu kalau ada film ini, begitu dibilang Diponegoro 1979, ih kayak apa filmnya ini, nanti gambarnya jelek, takutnya gitu, ekspektasinya kan kayak gitu kan. Rupanya filmnya bagus,
niat loh, banyak memang pengambilan yang cukup artistik. Nggak sangka kalau itu tahun 1979. Itu Dan sih kan. gambarnya bagus. Gambarnya udah bagus. Udah bagus. Udah bagus. Kayaknya udah tahun 90-an awal gitu ya kan. Bener. Padahal 1979. Terus ceritanya sendiri sih bagus juga kan. Dia nggak langsung ke Diponegoronya gitu Iya. kan. Tapi Bahkan di Penegoronya nggak muncul sama sekali, tapi iya. nyeritain di Penegoro gitu kan. Diponegoro. Ya karena kan memang bukan cerita Pangeran Diponegoro, tapi memang lokasinya yang Diponegoro gitu, makanya dia. Kan tentang anak buahnya Iya. Diponegoro Iya. yang gerilya gitu. Anak-anak buahnya Yon. Salutnya dulu itu bahkan sebenarnya kita tahu pahlawan tuh kayak yang Diponegoro, mungkin Imam Bonjol yang ada di poster-poster di sekolah aja. Padahal sebenarnya kalau kita nonton film kayak gitu kita tahu semuanya pahlawan. Karena justru yang gerilya itu justru masyarakatnya kan. Iya, betul. Banyak kita nyampaikan pesan-pesan lewat pertunjukan-pertunjukan dari mulut ke mulut antara sesama warga gitu kan. Berarti kan sebenarnya mereka juga amat sangat membantu untuk melawan penjajah, untuk mereka Indonesia juga gitu. Betul, Jadi betul, sebenarnya betul. mereka pahlawan juga gitu kan. Terus juga banyak detail-detail lah ya kehidupan di desa gitu kan. Ada tetap sempilin lelucon-leluconnya juga ada. Jok-joknya juga ada. Nggak gitu serius-serius kan. sekali Nggak filmnya serius kan. sekali gitu. Ada lucu-lucu juga. Walaupun tetap ya film sejarah kan memang harus serius sebenarnya, Serius. tapi tetap harus disempilin ya jok-jok kecil lah supaya Ah. kita bisa nggak tertawa seenggaknya tersenyum dengernya dan melihatnya gitu. Iya, betul sekali. Kalian menurutmu lah rahasia Slamet Raharjo itu kayak mana? Menurut Kok saya, nyangka nggak kalau di Slamet Raharjo awalnya gitu, yang dia sekarang adalah yang gemuk kayak gitu, tiba-tiba di situ dia jadi menir yang amat sangat kurus gitu. Masih kurus banget. Dan hidungnya terlihat lebih mancung daripada sekarang, mungkin karena ketarik pipi ya kali ya, karena gemuk ya. kalau saya sih lebih memberikan ekspektasi yang luar biasa ke El Manik gitu, karena memang nggak terlihat itu El Manik gitu. Iya, kayak mirip siapa Iya, gitu loh El Manik kan. kayak El Manik itu kayak wah ini El Manik gitu kan, ini El Manik gitu. Oh iya. Dan Sama kayak ini tadi apa Yenny Rahman ya? Yenny Rahman. Yenny Rahman gitu. Saya kayak bener-bener yang mana sih apa iya gitu kan, sampai harus cari lagi dia dulu sama sekarang gitu kan. Bener nggak ini sih gitu, bener atau nggak sih gitu. Iya sih sebenarnya banyak yang karena memang pada zaman dulu itu mukanya nggak ya beda sekali sama yang sekarang gitu. Slamet Bener-bener Raharjo polos. Natural ya. Iya, natural. naturalnya berlebihan sebenarnya sih. Ada yang penghibur-penghiburnya kan, macam cabe-cabean. Putih banget ininya. Macam Mungkin memang cabe-cabean. ceritanya gitu kan. Iya. Kebanyakan dulu kecantikan itu kan fokus memang di wajah. Jadi Iya, betul. wajahnya bener-bener yang di rias Putihin. sampai ininya ya udah putihnya itu kayak pakai body painting gitu kan. Itu paling yang ya ampun kayak cabe-cabean gitu sama saya bilang ya. Itu aja sih paling, tapi selebihnya apa sih? Ya kayaknya bener-bener itu banget gambarannya gitu kan, gambaran pada saat itu gitu kan. Ya, Gitu mungkin karena pembuatannya juga tahun 1979 gitu, memang masih seperti itu gitu, masih dekat lah gitu kan sama masa itu gitu. Jadi Jangan 1828 Yon ke 1979 jauh. Jauh sebenarnya. Jauh, Dan ya. ini sebenarnya yang jadi Demang Rahmat Hidayat. Rahmat Hidayat. Itu juga bagus ya. Itu bagus bener loh, bener-bener ngejengkelin, gitu yang Ekspresinya liciknya aja, dapet. mukanya tuh udah kayak Mukanya wah, bener-bener, ya. aduh, Bapak Rahmat Hidayat, memang sumpah luar biasa, itu memang aktingnya keren. Dan kalau bisa dicek film-film dia zaman dulu itu Banyak, lebih ya. dari ratusan loh, bener. Karena mukanya termasuk familiar lah, walaupun Familiar. saya yang muda banget ini kan juga merasa pernah lihat gitu kayaknya. Tapi ya sudah meninggal di tahun 2015, ya sudahlah. Ya tapi tetap karya-karyanya ya tetap Filmnya luar juga biasa. masih bisa kita lihat terus kan. Penghargaannya juga banyak sekali guys, Bapak Rahmat Hidayat itu keren. Suka. Dan film ini juga dapat 7 penghargaan ya. Film ini, iya, langsung 7 ya Piala Citra, luar biasa. Karena dan itu kan di tahun yang sama kan, di 1979 juga kan. Jadi kayak memang itu filmnya layak sekali pada saat itu. Udah sebagus itu di tahun itu gitu kan. Terus dibandingkan. Ya memang kayaknya masih banyak film-film seperti itu yang
kurang dapat apresiasi sama anak muda sekarang gitu kan. Kita pikir itu juga kan pertimbangannya itu kan. Ternyata yang nggak terlirik, bahkan kami juga sempat nggak ngelirik ada film itu. Ian yang sempat nyinggung lah ya. Orang lama, jadi dia nyinggungnya film lama. Anak-anak muda nggak ya Vin ya? Jadi akhirnya tahu ya. Jadi siapapun yang menonton film ini, kalau kamu belum tahu film November 1828 itu tonton, itu recommended banget, membakar semangat jiwa gitu ya kan. Cuma memang kemerdekaan. kan ada menurut saya ya, ada beberapa sisi-sisi kurang dramatis gitu. Kayaknya kan memang kan saat itu kan ya cukup dramatis, penyiksaan. Memang sih agak sensitif kan kalau kita tampilin. Cuma kan kayaknya menurut saya sedikit tekanan lagi sampai si Kromoludiro itu Maruli Sitompul ya? Iya, Maruli Sitompul itu sebenarnya udah bagus, cuma mungkin memang penekanan untuk dia kurang ditekan, jadi kita nggak sampai yang ya ampun sampai ditekan kayak gitu. Soalnya saya pernah nonton film kan, drama juga kan, nggak usah disebutnya dari mana deh, pokoknya dia yang ditekan tentang seperti itu juga sampai gigit lidahnya sendiri supaya dia nggak bisa ngomong, itu bisa muka sampai merah kali, bener-bener penuh tekanan sampai kita kebawa, sesakit itu kita nahankan itu supaya tapi kita nggak harus ngebocorin rahasia gitu loh. Itu mungkin sedikit kurang dramatis di bagian itu sih menurut saya. Iya mungkin ya karena ini tadi harusnya layak ditonton sama semua orang kali Iya, ya. mungkin Jadi pertimbangannya itu. anak-anak juga boleh nonton karena memang bener penyiksaannya juga nggak terlihat, pembunuhan juga nggak terlihat. Jadi menurut saya semua umur bisa nonton Iya gitu. sih, benar-benar itu juga. Dan dari saya nonton sih kayak mana ya, kalau kita bener-bener nggak ngikutin gitu, kita nggak akan tahu ini siapa yang meninggal, siapa Iya, yang meninggal iya, gitu. betul sekali. Nah, itu kan. Filmnya cukup panjang ya, 2 jam 21 menit, dan kita kayaknya nggak boleh terlewat sedikit pun karena semuanya informasi kayaknya. Iya. Kalau bagian hiburannya kita tetap perlu untuk ini ya kan sedikit, tapi memang kayaknya nggak boleh pergi kamar mandi pun. Nggak boleh, kalau mau pergi kamar mandi di pause aja Pause dulu. dulu, ya. Bener, karena nggak akan nyambung. Iya. Filmnya itu 2 jam lebih ya 2 kan? jam 21 menit kurang Dan lebih. itu setiap detiknya berharga guys. Jadi kalau Penting semua. Nah, penting semua, dan aku rasa sebelum kalian nonton kalian harus kencing dulu, harus bawa makanan dulu. Siap-siap Karena dulu ya. sayang kayak setiap detiknya itu mau kencing sayang kok, saya pribadi ya nontonnya itu mau kencingnya sayang. turun emosinya nontonnya Iya kan. bener keren, makanya itu recommended banget dan nggak banyak yang tahu dan itu tadi penghargaannya ternyata banyak juga kan, 7 penghargaan. 7 sampai cerita panjang terbaik aja dia nampak. Dan Elmani kan dapat pemeran pendukung pria terbaik. Artisnya juga, pokoknya suara-suaranya pun dia suaranya juga bagus kan, dapat penata suara terbaik kan. gitu dari segala macam suara sebenarnya. Pokoknya itu nggak sangka produksi film 1979 itu. Betul. Dan harapannya sih mungkin film-film yang seperti ini tuh harus berjenis seperti ini ya kan, kolosal gitu kan, harus lebih sering ditampilin di televisi gitu kan, supaya kan mendidik lah juga kan. karena ini nggak terlalu sensitif juga Iya. kok kan, jadi kayaknya itu di kalangan semua kalangan bisa nonton deh. Benar. Tadi komentar dari kami mengenai film November 1828 atau kalau guru sejarah suka bilangnya itu perang Maghrib. Perang Maghrib. Karena 1828 mau Maghrib ya. Ya, itu ngingetnya jam 6 sekolah. Jam 6 lewat 28. Ya, udah mau Maghrib jadi itu. Oke, jangan lupa bagi kawan-kawan yang mau filmnya kami ulas, silahkan komen di bawah. Like, subscribe, Nah, dan itu udah pasti. di-share lah guys. Share itu penting Oh, ya, itu tolong penting. subscribernya ditonton ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.